oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didoakan dengan kalimat Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, fikihkanlah, dalamkanlah, bukan sekadar tahu ya, dalamkanlah Ibnu Abbas dalam urusan agama. Karena itu para sahabat banyak yang bertanya tentang makna kalimat dalam Al-Quran, bertanya kepada Ibnu Abbas. Nah, di dalam kitab tafsir yang kita baca itu suka dikutip waqala Ibnu Abbas berkata begini tentang arti kalimat ini. Wa'an Ibnu Abbas qala, jadi macam-macam caranya. Ini dari Ibnu Abbas yang mengatakan tentang arti kalimat ini, maknanya begini. Karena itu kadang-kadang untuk memahami satu ayat saja itu diperlukan waktu yang tidak sedikit, pikiran mesti fokus, istilahnya nama ya, mesti tidak banyak keganggu ya. Karena itu ulama-ulama ahli ilmu zaman dulu itu ada yang mengelilinginya. Misalnya begini, saya lupa itu di mana itu tarikhnya ya, sudah lama. Jadi Al-Asqalani atau Bukhari ini, Asqalani ya, yang mensyarahi hadis-hadis Bukhari itu, dia tulis itu dengan staf-stafnya, pembantu-pembantu, tidak sendirian. Waktu dia keluar, dia tekan itu segera didatangi. Ada orang yang menghampiri, mau kemana? Ada perlu ini, tidak bisa. Silakan Tuan masuk lagi. Itu urusan saya. Jangan Tuan yang urus begini. Itu urusan saya. Beres gitu. Nah, jadi pemerintah, sultan, amirul mukminin dulu itu fokusnya terhadap keilmuan. Sebab apa artinya? Misalnya di zaman Umar ini, suatu daerah bisa dikuasai, tapi masyarakatnya barodo, itu bukan keberhasilan. Keberhasilan itu hanya dua. Bukan. Satu ya. Ini tidak ditulis di sini. Tidak ditulis. Waktu Mu'az bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Artinya mengutus juru dakwah itu, mengutus dai itu, mengutus mubaligh itu sudah sejak zaman Nabi. Karena apa? Karena daerah semakin luas, tidak mungkin Nabi sendiri datang ke tiap daerah itu, kan tidak mungkin. Rasulullah SAW ke Yaman saja tidak pernah. Ke Yaman tidak pernah. Apalagi sampai ke misalnya negara negara Nasrani itu tidak pernah. Iya. Tapi Nabi banyak menerangkan di Yaman sebegini, Islam begini. Kalau tidak salah, Nabi itu melihat laut saja tidak pernah. Tapi Nabi banyak menerangkan laut itu apa, isinya apa, dalamnya bagaimana. Di semuanya itu diilmukan berdasarkan wahyu yang kadang-kadang ahli pikir pun harus belajar. Dan sangat-sangat sulit mencari manusia secerdas Rasulullah SAW. Cerdas sekali. Jadi secerdas Umar saja hanya semacam minum sisa.
minum sisa. Nah ini penafsiran ini ya. Mana kalimat yang oleh para sahabat, mana kalimat yang oleh para tabi'in atau para ahli ilmu, mana kalimat yang mereka tafsir itu yang mana? Tidak keseluruhan. Misalnya begini, ini mengulang sebagian yang kemarin ya, menurut pola pikir ahli ilmu itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, kalimat innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu tidak diterangkan demikian. Tapi yang diterangkan panjang itu nukumaha nu disebut wajilat qulubuhum. Yang bagaimana ini? Satu, apa yang dimaksud idza dzukirallahu itu? Apakah setiap, ini ada pertanyaan, kemarin mana kertasnya? Jadi setiap pada salat fardu itu disebutkan nama Allah. Allah, 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 Allah. Teh, pelaksanaan teh. Padahal bukan itu. Dzukirallahu disebut Allah itu, disebut Allah itu pakai kurung, disebut nama Allah itu wajilat qulubuhum. Tayenu ditafsirkan nama. Nu disebut wajilat qulubuhum teh kumaha ieu? Modena surama gegebegan bae gitu. Allah gebeg, Allah gebeg, Allah apa begitu. Nah gitu ya. Ternyata ada pertanyaan setelah salat fardu harus dibaca sekian kali berjamaah, yang diimami oleh imam salatnya diikuti oleh makmumnya. Gitu ya. Itukah yang dimaksud dengan dzukirallahu itu? Karena itu pakai tulisnya sedikit nih. Karena itu dalam penterjemahan ini ya. Itu. Ada diharap sesok ringkus. Nih ya. Yang dimaksud zukiro itu dikir. Terjemahnya dzukirallahu. Nah, di sini ditulis begini. Penterjemahannya tah, makanya iya tah. Kalimatnya itu di mana ya? Kalau ini kan dzikir rahmat disebut Allah. Dicantumkan kata nama, lalu pakai kurung. Ini tafsir iya. Yang dimaksud tafsir itu ini. Nah, kemudian di sini ada wajilat qulubuhum. Ini yang harus dipahami. Bergetar. Wajilat itu fi'il madi, ini kalau ala santri ya. Fi'il madi pakai tak taknis karena panggilannya mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena di sini jamak. Hati-hati mereka. Nah, mereka itu siapa? Balik itu tadi. Al-mu'minun, hati-hati mereka. Jadi wajilatnya itu kaitannya dengan ini. Nah, wajilatnya itu kaitannya dengan urusan iman, bukan sekadar disebut. Artinya tidak setiap orang memiliki kualitas yang sama untuk wajilat ini. Semakin tinggi ilmu, semakin berkualitas wajilatnya ini. Karena itu, ini mengulang ya sebagian. Biasanya
membaca kitab tafsir, membaca kitab hadis, satu hal yang saya nyebutkan ada, bukan bosan, tapi semakin tertarik, semakin penasaran, mengapa kalimatnya ini, mengapa kalimatnya ini, mengapa kalimatnya ini. Sampai ada beberapa jilid kitab yang setiap jilid itu ratusan halaman menulis tentang al-gharibah. Apa-apa yang orang Arab pun merasa asing terhadap kalimat ini. Ahli-ahli bahasa pun baik di Mekah maupun di Madinah merasa asing dan tertarik suatu kalimat yang mereka pun harus belajar. Sedangkan Nabi tidak pernah punya dosen. Tidak pernah jadi mahasiswa kan. Tidak pernah di wisuda. Tapi diajar oleh guru yang alamahu syadidul quwa. Diajar oleh yang memiliki kekuatan lebih daripada sekedar diajar oleh setingkat manusia yang sepintar apapun. Itu dalam surat An-Najmu. Ini ada santri-santri, silakan baca. Wa ma yantiqu anil hawa. Bahasanya bukan wa ma yaqulu wa ma yatakallamu, tak itu di ayat tafsir teh. Di sini bahasanya wa ma yantiqu, tidak bermantik. Yang sering diartikan dengan kata logika. Tidak berucap sehebat logika manapun. Ini anil hawa, dari kehendak dirinya. In huwa illa wahyu yuha, yang diucapkan itu tak lain kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, diajar oleh yang memiliki kekuatan lebih. Zumirrotin pastawa, dekat. Itu dalam surat An-Najm. Itu tentang cara-cara penyampaian wahyu, cara-cara Rasulullah menerima wahyu. Nanti nyambung dalam surat Al-Qiyamah. Anda jangan mengucapkan, dengar dulu. Jangan dibarengi ucapan-ucapan Jibril itu. Tapi dengar dulu. Nanti Nabi mengucapkan lagi, Jibril mendengar. Sudah beres. Berangkat saja biar. Memang begitu. Begitu yang Jibril ucapkan, begitu yang Anda dengar, begitu juga yang Anda ucapkan. Benar. Kenapa? Karena salah panjang pondok saja bahasa Arab itu artinya jadi lain. Nah karena itu ya, ini bisa saatnya dituntut kepada para imam sholat betul-betul belajar pengucapan Quran itu, gitu ya. Bukan berarti syarat itu tidak sah. Kalau bahasanya salah bukan begitu. Nah di sini saya kemarin mengulangi, tidak bosan ya. Saya menyampaikan yang saya baca dari Al-Marughi. Penasaran, baca di New York. Dari Al-Qasimi. Baca di New York, penasaran. Ibnu Katsir, baca di New York. Al-Alusi. Nah, kalau tidak salah ya hitung. Di rumah saya ada 25 macam kitab tafsir itu. Ini begini, ini begini, begini. Jadi setiap itu ada saja masukan-masukan. Penambahan ilmu, tidak akan ada kenyangnya. Tapi, ya pakai tapi ya, sampai mati pun
kita sebagai umat Nabi Muhammad hanya dapat mengenyang sisa dari seluruh ilmu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, maka itu siapa anu wajilat saha, bukan aladina amanu, bukan inamal mu'minuna, bukan. Berikan dari yang wajilat kulubuhum itu bukan al mu'minuna yang wajilat itu. Yang wajilat itu ini. Yang wajilat itu ini, kulubnya ini. Karena paknya dari wajilat itu iya. Pakai ta'utanis karena kolbun itu jamak. Jamak taksir itu muannas. Jadi hati-hati mereka itu wajilat. Bukan merekanya ini. Kenapa begini? Nah, dalam kitab tafsir, kenapa wajilat kulubuhum? Dalam ayat-ayat lain, ilmu itu gudangnya bukan di otak. Pemahaman itu, fikih itu, gudangnya itu, wadahnya bukan di otak. Tapi di sini. Di hati. Ayatnya mana? Lahum kulubun layab kohuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak bisa memahami dengan hati itu. Ayunun layub siru nabiha, mata tidak melihat. Azanun layas mau nabiha, telinga tidak mendengar. Ini kafir itu tidak punya hati, tidak punya mata, tidak punya telinga. Di Al-Baqarah disebut manusia seperti ini, tak ubahnya seperti yang berjalan di tempat yang gelap. Bila ada kan hujan deh, halilintar, ada kilat, sedikit terang, mereka berjalan. Wa iza azlama alaihim qaum. Begitu saja, hidup itu begitu saja. Kenapa? Karena yang hatinya tidak jadi gudang ilmu, dengan itu akibatnya mata jadi tidak melihat. Telinga jadi tidak mendengar, hatinya tidak hidup. Karena itu di ayat-ayat lain dikatakan bahwa orang yang beriman itu adalah manusia yang sudah hidup. Dan kafir-kafir itu manusia yang tidak mau dihidupkan. Karena itu kamu jangan memilih pemimpin kamu kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa? Yang tidak hidup itu tidak mungkin bisa mengurus orang-orang yang sudah hidup. Tapi orang yang sudah hidup bisa mengurus orang yang tidak hidup ini. Gitu ya. Ini saya ngomong begini dalilnya apa? Di surat Yasin ayat. Surat Yasin ayat berapa itu? Ayatul lahumul ardul maitatu, bumi yang mati, kemudian oleh Allah dihidupkan dengan turunnya air hujan. Karena itu Rasulullah mengatakan Quran ini tak ubahnya seperti air hujan yang turun dari langit. Hiduplah bumi ini. Ada yang tidak hidup. Itu ya. Ciri hidupnya itu, orang yang beriman itu, ciri hidupnya itu, wa amilus solihati. Ciri imannya hidup itu berlanjut kepada wa amilus solihati. Seolah-olah kalau bumi mah setelah turun air hujan dari langit ini, maka hiduplah bumi, suburlah tanah itu dengan tumbuh-tumbuhan. Aman wa amilus solihati. Orang yang tidak beriman tidak ada amilus solihati, tidak ada. Tapi ada juga yang tumbuh, tapi bukan tumbuhan yang betul-betul dimaksud untuk hidup ini. Nah ini wajilat iya. Jadi
untuk beriman itu dipanggil apanya? Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 20 sampai ayat 21. Balik biasa diulangi lagi. Satu, pikiran dipanggil. Apa? Kamu itu manusia. Sudah dibentuk dan dibangun demikian rupa untuk. Tadi kan ini kayu kan? Meja ini. Ini juga kayu. Sudah dibangun dan dibentuk untuk apa? Seperti kita ini makhluk oleh Allah dibangun seperti ini untuk apa? Nah, manusianya sendiri kan tidak tahu. Jadi meja tidak tahu mengapa dia begitu. Kursi tidak tahu mengapa dia begitu. Yang tahu itu yang membuat meja itu, mengapa dibuat seperti itu. Gitu ya. Terangkan itu Quran deh. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jin pun dibuat itu untuk ibadah. Kumaha carana seperti yang diajarkan oleh Nabi. Jin pun menerima ilmu dari Rasul. Bukan Rasul menerima ilmu dari jin, dibalik. Jadi, apa ya? Bukan Rasul menerima ilmu dari jin, tidak. Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan kepada manusia bagaimana caranya. Nah ini kurang tulisnya tulis. Wayahna ya rada hese. Aya ieu tah solution. Kama ra'aitumuni tuh. Solution, salatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumuni usolli. Saya belum habis meneliti hadis ini. Yaitu kapan hadis ini diucapkan. Salatlah kamu sebagaimana kalian tahu bagaimana aku salat. Menurut pikiran saya setelah membaca beberapa hadis, ini diucapkan sebelum Nabi wafat. Tidak lama kemudian wafat. Artinya salat itu tidak boleh ada perubahan. Sebagaimana kamu telah tahu. Sebenarnya kamu sudah lihat. Ini ya. Salatlah kamu sebagaimana kalian tahu bagaimana aku salat. Karena salat inilah yang diajarkan oleh malaikat Jibril dan itulah yang dimaksud oleh Quran. Dengan logika seperti ini, apabila kita salat tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasul, berarti salat itu bukan yang dimaksud oleh Quran itu. Sekarang pikiran begitu kan sama dengan 2 kali 2 mau 4, mau habis lagi. Sepandai apapun seorang tidak bisa mengatakan 2 kali 2 7, tak bisa. Nah, ini di Al-Baqarah teh ubudu rabbakum. Itu kan sudah ada perintah. Kenapa diperintah begitu? Karena Allah sudah membuat manusia memang untuk itu. Kenapa Allah memerintah begitu? Karena Allah sudah membuat manusia untuk itu. Ubudu rabbakum. Nah, hanya di sini baru disebut rob. Can kadieu tah. Baru disebut rob itu. Ibadahilah oleh kamu, sembahlah oleh kamu, Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu itu siapa? Kapan can kadieu tah? Karena sama iza dzukirallahu kan. Ini kan mau bodoh rombakum kan tapi karena Allah kan. Jadi belum sampai ke sini belum.
Ubudu robbakum. Robbakum, Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu itu? Nah, untuk orang kepercayaan tidak akan bisa menjawab. Siapa yang masih Tuhan itu? Itu ada pelang besar kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa itu? Itu tidak akan ada menjawab. Itu cukup dengan eling, cukup. Anu dipi eling kenaon. Seperti begini. Mari kita mengheningkan cipta untuk jasa-jasa para pahlawan. Mengheningkan cipta dimulai gitu. Ingat Jenderal Sudirman, ingat di Ponokoro, ingat saya masih ingat rektor kumaha itu ya. Itu kan mengheningkan cipta kan? Bukan mendoakan, bukan. Nah, Islam mah bukan sekedar mengheningkan cipta, tapi mendoakan sesuai dengan amalnya. Didoakan ku Nabi wae. Didoakan ku Nabi langsung didoakan, disolatan. Namanya Abdullah bin Ubay. Dia tidak selamat dari api neraka karena didoakan ku Nabi wae, tidak ada wadahnya ini. Karena itu saya sering mengatakan tidak semudah itu kita mohon doa kepada orang lain. Kalau kita minta doa kepada seseorang, itu akan tergantung kepada amal diri kita yang berkaitan dengan orang itu. Jadi penta aja bakal ngadoakeun. Itu ya. Ini karena nyimpang saya mumpung ingat. Saya pernah mengalami nyaksian. Jadi setelah ngubur, ayo boboko di Sunda mana? Wadah sangu teh. Bakul. Temu amplop. Temu amplop. Amplop teh 5.000. Mun aya nama. Setelah beres ngubur, dilawang dipegat. Nih doa. Ini doa. Jadi sadoa seamplop, sadoa gitu ya. Terus disebutnya sholawat nama doa lah. Ini doanya. Ambil lagi selamat jual mengaliwat ini doa. Begitu sebanyak orang sampai habis amplopnya. Malah ada orang yang nguriling. jadi dapat 2 amplop doa. Nah, setelah dibuka ternyata orang itu marah. Makanya cuma ngedoa 5.000 tuh. Jadi salah. Ini agak kasar ya, maaf ini kasar ya. Jadi ada yang di stopan, kan ada yang minta-minta itu. Nah, dikasih 500 uang logam 500. Dia niatnya dia kasih 500. Nah, aduh, nuhun doakeun nih selamat gitu kan. Cek ini. Ini kan mobil stop. Yang minta kan tidak jauh. Ternyata waktu dilihat cuma 200. Salah ngasihnya itu ngambek. Bohong itu 200 yang tuh. Jadi 2 itu. Tadi nggak doakan di salamat ayuna. Wah, mau lu bohong 200. Hati-hati. Saya pikir-pikir, duh, nah, jalan aja. Jadi doa saja 2 naon. 2 bohong. Nah, gitu ya. Ini saya mengartikan kalimat, aduh, dengan kalimat ini, wajilat qulubuhum deh, ini dalilnya. Mengulang, siapa yang dimaksud Rabb kamu itu siapa? 1, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya mustahil takwa tanpa ibadah itu mustahil. Ibadahlah yang akan melahirkan ketakwaan. Kemudian 1, 2.
Alladzi ja'ala lakumul arda terusan 2 wasamaa minan terus wa anzala minas samai ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Titik sudah. Dengan alasan-alasan inilah fala taj'alu lillahi andadan. Karena itu kamu wahai manusia jangan menjadikan bagi Allah itu ini andadan. Ari andadan teh jama dari niddan, yaitu makhluk yang dipertuhankan. Makhluk yang dipertuhankan. Dengan alasan-alasan seperti ini, kamu jangan menjadikan andadan lillahi. Nah ini baru disebut sekarang. Jadi nu disebut rob tadi itu apa? Baca. Oh bodoh, robakum. Saya tak robakum. Nah, iya. Dengan alasan-alasan sekarang disebut fala taj'alu lillahi. Janganlah kamu jadikan bagi Allah yang bisa menjadi rob itu ini. Yang disebut rob itu ini. Fala taj'alu lillahi andadan, yaitu salah satu makhluk yang kamu jadikan sebagai Tuhan kamu. Wa huwa dan kalau taj'alu andadan wa antum salamun, padahal kamu tahu bahwa perbuatan itu salah dengan alasan-alasan data-data seperti ini. Karena itu saya sering mengatakan jangankan air, pohon, binatang, manusia sekalipun walaupun disembah tidak jadi Tuhan, tetap hukumnya makhluk. Karena itu Nabi Isa alaihissalam pun nanti akan dihisab di yaumul qiyamah. Antara lain pertanyaannya sudah diwahyukan ke Allah ke Rasulullah bahwa Isa akan dihisab dengan pertanyaan seperti ini. Apa? Apakah engkau wahai Isa yang menyuruh manusia untuk menyembah ibumu dan menyembah dirimu? Itukah yang kamu ajarkan? Isa menjawab, tidak, kecuali aku mengikuti apa yang kau wahyukan kepadaku. Yaitu tidak ada Tuhan kecuali itu sudah di surat apa itu? Surat Al-Maidah. Isa akan dihisab dengan pertanyaan seperti itu. Nabi Nuh akan dihisab dengan pertanyaan kebohongan kaumnya. Di Quran ada. Karena kaum Nabi Nuh itu menyangkal. Mengapa kalian begini? Kufur kepada Allah. Mereka mengatakan, maja'ana min nadir. Tidak ada yang pernah memberi ingat kepada kami. Kaum Nabi Nuh. Maka Allah bertanya kepada Nabi Nuh, hei Nuh, sudah menyampaikan engkau atau belum? Kan begitu jawaban kaummu itu. Kata Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuhu. Aku sudah menyampaikan, saksinya adalah Muhammad dan umatnya. Di surat Nabi Nuh itu ya ada. Jadi kalau kita membaca Quran gitu, lalakon, dunia itu betul-betul, lahibun walahun betul. Tak ada kecuali hanya main-main dan yang melupakan kepada Allah. Itu ya. Sampai ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang di pasar banyak la ilaha illallah. Banyak. Apa? Ada orang tanya, berapa harga bawang putih? 80.000. La ilaha illallah. Aduh, aya nu istighfar aya. Seberapa mas bawang borong 70.000. Astagfirullah. Istighfar. Aya nu istighfar, aya nu tahlil di pasar teh. Aya nu tasbih. Aduh. Benar kaya ya. Nah ini awas gitu. Untuk melaksanakan hidup bersih daripada ini dengan alasan seperti itu,
yaitu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syuratin min misli. Terus artinya ayat ini adalah satu syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pelaksanaannya yaitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena itu kalau ada ajaran yang berquran saja tanpa sunnah berarti tidak berislam itu. Gitu ya. Ini lah. Jadi tutupku fa'ilam taqalu walam taqalu takun narolati wa qurban walidat. Hidat lil. Jadi nasib kafir itu yang mana balik deui tadi. Karena ayat yang pertama tadi. Itu. Nah, dengan data-data seperti ini pakai ini tahir. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Bergetarlah hati mereka, bukan bergetar sekedar mendengar disebut nama Allah, bukan itu. Tapi secara ilmu nama Allah yang dia dengar itu terbayangkan bagaimana. Karena itu ada yang namanya sifat. Sifat Allah yang jumlahnya berapa? 100. Baru diberikan 90. Bukan. Baru diberikan berapa? 1. Sudah ditulis dulu. Saya masih ingat. Baru diberikan 1. Nah, 1 ini untuk seluruh makhluk ini. Rahmat yang 1 ini untuk seluruh makhluk ini. Tinggal seberapa? 99. Nanti untuk orang yang beriman akan diserahkan seluruhnya, jumlahnya berapa? 100. Ulangi ya, mengulang. Yang 99 ini jadi ya 1 30 terus alhamdulillah berapa? 30 kilo terus Allahu Akbar 30 kilo jumlahnya seberapa? 99. Ini diucapkan setelah salat fardu ngarana dzikir. Tidak usah diimaman, tidak usah ada makmum. Masing-masing dengan suara yang tidak keras. Dihitung dengan jari saja cukup. Kenapa dihitung dengan jari? Mah mual tinggalin. Kalau dihitung dengan tasbih mah mungkin tinggalun gitu. Gitu ya. Bukan tasbih sesuai nanti tasbih. Nah, jadi disebut wajilat itu. Bukan sekedar mendengar nama Allah, tapi terbayang siapa yang dimaksud dengan nama Allah itu. Contoh yang kemarin ya, kita mendengar nama seseorang itu kan yang terbayang itu apanya? Amalnya. Tambahan ya. Karena itu dalam salat fardu ya, salat mayit, Rasulullah SAW sebelum salat mayit ngomongkan apa? Iza sholaitum alal janazah fa'akhlisu lahu du'a. Kalau kalian menyolatkan jenazah, ikhlaskan doa kamu. Mengapa? Kalau ada kesalahan, hampura. Mungkin hampura mau ngadoakan kan? Kalau kita memaafkan orang lain, mudah-mudahan orang lain pun memaafkan diri kita. Sebagai imbalan. Akhlisu lahu doa. Idza sholaitum al janazah, bila kalian nyolatan jenazah,
Fa'akhlisu lahu doa, ikhlaskanlah doa kamu. Tentu saja, waktu kita nyolatan dengan mengangkat tangan, terbayang siapa yang disolatan ini. Semua akan tergantung kepada amal. Kalau salah, maafkan kesalahan. Kalau ada kebaikan, ingatkanlah kebaikan. Itu dengan kalimat fa'akhlisu lahu doa. Karena itu anak Abdullah bin Ubay walaupun tahu bagaimana kekufuran orang tuanya, tetap dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, baju yang Anda pakai saya mohon untuk menjadi kafan ayahku. Ya Rasulullah, aku juga mohon supaya Anda nyolatan. Nabi berangkat walaupun tahu bagaimana kelakuan Abdullah bin Ubay. Menyakiti dirinya, menyakiti rumah tangganya, menyakiti perjuangannya. Tapi Nabi berangkat juga. Mengapa? Satu di antaranya yang mendorong beliau berangkat, baju yang itunya diserahkan, kemudian beliau nyolatan, walaupun tahu, lebih tahu dari Umar. Karena beliaulah yang merasakan kemunafikan, kefasikan, kekufuran Abdullah bin Ubay. Nabi sendiri merasakan. Tapi yang minta ini siapa? Anaknya yang sudah menjadi sahabat. Maka Nabi harus melaksanakan sesuai dengan wabil walidaini ihsan. Adapun doanya diterima atau tidak akan tergantung kepada amal diri orang yang disolatan itu. Itu ya. Oh, ini bisi pohon ya. Bagi yang sudah mengambil formulir untuk umroh di awal bulan Mei itu, dimohon dengan segera mendaftarkan diri ke PT Karya Intar. Itu di jalan apa? Pendaftaran ditutup akhir bulan Maret. Jadi hanya ada waktu 10 hari lagi lah, kurang lebih. Pendaftaran akan ditutup pada akhir bulan Maret ini. Ini pengumuman dulu ya. Ini ada pertanyaan yang kamari sekali wae. Apa hukumnya memakan makanan hadiah ulang tahun? Harus bagaimana kalau terlanjur diberi? Kan sayang kalau dibuang. Cik nu nanyakin sayang kalau dibuang. Gitu ya. Saya akan jawab, ya Anda sudah sayang, masa dibuang? Lain kali jelaskan bahwa ulang tahun itu tidak disyariatkan di dalam Islam. Itu saja. Jelaskan saja. Adapun mereka sudah memberi, lalu sudah diterima, baru nanyakin, itu cina dipicin melebar kumaha gitu. Bagaimana cara mengeluarkan zakat yang jika dihitung pengeluaran zakatnya lebih besar daripada keuntungan? Begini ya. Tapi ini tidak usah diumumkan kepada mubalik. Tapi di sini saya boleh ngomong karena pertanyaannya begini. Yaitu ada pedagang yang pernah datang ke rumah. Kalau nggak salah pedagang beras atau apa ya. Kalau zakat itu 2,5% dari modal, dari bahan yang akan dijual, sedangkan keuntungan mungkin hanya paling besar 1,5%. Keuntungan ini. Secara perhitungan ini berarti kalau dikeluarkan zakat kan mengambil modal 1%. Kalau dari sekian kintal berapa? Mungkin dalam 1 bulan kalau terus dilaksanakan kan jadi modalnya berkurang. Maka di sini akan berlaku hukum tetap wajib
aturan tetap seperti yang sudah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaan akan berlaku mastata'tum. Takwa kepada Allah seberapa kuat Anda bisa melaksanakan. Tapi hukum tetap tidak boleh dirubah. Aturan tetap berlaku. Tapi pelaksanaan akan terserah kepada kemampuan. Itu ya. Cuma ini ada anekdotnya. Ya, orang yang datang ke rumah saya itu menceritakan seperti itu. Waktu mau pulang saya tanya, pakai apa ke sini? Pakai mobil tahun berapa? Alhamdulillah sana mobil baru. Waktu mau pulang dia tanya, pakai apa ke sini? Pakai mobil. Oh, mobil tahun berapa? Alhamdulillah sana mobil baru. Saya pikir, nah hari zakat itu jadi omong gitu. Apakah termasuk riba sistem simpan pinjam di koperasi simpan pinjam? Namanya koperasi, namanya bank, namanya asuransi apa saja. Selama utang itu jadi lebih dengan perhitungan waktu, maka hukumnya riba walaupun itu tidak besar. Itu pokok secara umum begitu. Ini sudah beres nih. Tinggal sedikit lagi waktunya nih. Ini hadis panjang. Hadis ini menerangkan pada satu hari Rasulullah salat mengimami kami. Setelah selesai beliau menghadap kami dan menasihati kami dengan nasihat yang amat menyentuh hati. Ini yang dimaksud dengan wajilat itu. Di sini diterjemah dengan kalimat menyentuh. Dari nasihat itu orang-orang berlinang air mata dan hati-hati mereka bergetaran. Ada seorang yang berkata, "Ya Rasulullah, nasihat ini seolah-olah menjadi isyarat perpisahan. Bila demikian, apa yang engkau tetapkan bagi kami?" Sudahlah, untuk selanjutnya silakan ya. Cuma di sini ada kalimat bahwa setelah sholat berjamaah yang diimami oleh Nabi, lalu Nabi menghadap kepada makmum dan menasihati kami dengan nasihat yang menyentuh hati. Sampai orang-orang berlinang air mata. Ini ya. Hadis ini saya tulis. Begitulah hati mereka yang menjadi wadah ilmu. Bukan mendengar ayat Quran saja. Bukan mendengar ayat-ayat Quran saja. Mendengar nasihat Nabi saja. Sampai hatinya bergetar dan berlinang air mata. Jadi apa yang membuat getaran ini apa? Karena itu saya di sini pernah menerangkan orang-orang diundang untuk tahajud berjamaah, nanti mengadakan muhasabah, mengingat dosa-dosa lalu nangis. Saya pikir kok benar juga atau betul kalau orang nangis sudah diniatkan? Ini kan sudah diniatkan dari rumah ini. Untuk sholat tahajud berjamaah yang tidak ada dalilnya itu. Yang kedua, kemudian muhasabah, mengingat dosa-dosa. Semakin besar dosa, semakin banyak air mata yang keluar. Tapi sejak keluar rumah sudah diniatkan untuk acara seperti itu.
Ini air mata apa ini? Mungkin malaikat juga mencatat. Ini air mata niat. Nah ini yang terakhir. Masih ada waktu kira-kira 5 menit lagi nih. An Abi Sa'id al-Khudri annahu kharaja rajulani fi safarin wa laysa ma'ahuma ma'ud. Kata Sa'id al-Khudri, 2 orang berangkat dan tidak membawa air, fahadaratis sholatu, kemudian datang waktu salat. Masuk. Dalam riwayat lain ini sholat asar. Di sini tidak diterangkan. Fatayam mama, suami dan toyiba, kemudian keduanya melaksanakan tayamum. Ini ya. Ini hadis-hadisnya begini. Ini tayamum. Tidak ada bacaan bismillah, tidak ada. Yang bismillah untuk wudu, tayamum tidak. Ini aja. Begitu. Kemudian muka, kemudian ini sakit. Cukup. Nu iya mati wudu. Nah, apa nulis tadi panggilan? Iya. Udah. Ini tadi sekali cukup. Sampai Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa tayamum itu mengusap tangan sampai sikut, itu fa'inama syai'un ziyadahu min indi. Itu tambahan di manehna. Itu Imam Ahmad yang bicara. Kemudian pasalnya sholat nih. Ulangi. Dua-duanya salat dengan tayamum. Summa wajadal ma'a fil waqti, kemudian didapat air pada waktu safar itu juga. Mungkin ini sudah pindah tempat. Fa'ada ahaduhum as-salata wal wudu'a walam yuridil akhar. Yang seorang mengulangi wudu, berwudu lagi, bukan mengulangi. Yang seorang berwudu kemudian mengulangi salat. Summa asaya Rasulullah SAW, keduanya menghadap Rasulullah. Lantai kumaha ya? Apakah yang seorang ini kelebihan? Karena seorang lagi kan? Atau yang seorang ini kekurangan? Karena tidak sholat lagi. Fadzakaru dzalika lahu, diterangkan kepada beliau, faqala lillazi lam yu'id, Nabi berkata kepada yang tidak mengulangi sholatnya itu, asobta sunnah, sudah cukup. Anda sesuai dengan sunnah. Wa qala lil akhari, dan beliau bersabda kepada yang seorang lagi, kepada yang mengulangi sholat itu, laka ajru marroten, Anda punya 2 pahala. Pahala ijtihadnya. Sebab kalau itu dikatakan tidak sah, nanti 2 pahala ini dicabut lagi. Ini kan ijtihad ini. Yang seorang Nabi mengatakan asobta sunnah, kepada yang seorang lagi Nabi mengatakan fakal ajru marroten, Anda punya 2 pahala. Tuh ya. Ini sudah tuntas ya. Sebagian mengulang apa yang dikemukakan pada ahad yang lalu, insya Allah.